Kehidupan di lapas, atau lebih dikenal dengan penjara, mencakup berbagai aspek pembinaan, kegiatan, dan hak kewajiban narapidana. Lapas bertujuan untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Akan tetapi, hukum rimba yang ada di lapas sering terjadi dikarenakan kehidupan di dalam penjara yang begitu keras. Apalagi di sebuah lapas yang over capacity membuat para narapidana atau napi stres dan menjadikan napi yang stres itu mudah tersinggung dan temperamental. Hukum rimba di lapas mengacu pada aturan atau norma yang tidak resmi yang seringkali diterapkan secara informal oleh narapidana yang mungkin bertentangan dengan peraturan yang resmi yang ada di lapas. Aturan dan norma-norma itu bisa mencakup perilaku kekerasan, pembentukan kelompok, dan sanksi yang diterapkan secara tidak sah oleh sesama narapidana. Penjara atau lapas laksana sebuah negara bagi para narapidana yang menghuninya. Jabatan presiden di dalam negara dianggap setara dengan jabatan lurah di penjara. Dan juga ada di sana terdapat faksi-faksi yang sebangun dengan partai politik, sehingga di dalam lapas terdapat jabatan yang sama seperti jabatan menteri. Kekuatan-kekuatan informal tersebut di samping struktur formal mempunyai pengaruhnya yang sangat terasa dalam kebijakan organisasi di dalam penjara. Kerusuhan yang terjadi di lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur tahun 2007 menjadi menarik dikarenakan seseorang bernama Sukamat atau yang lebih dikenal dengan Cak Munte adalah lurah di lapas Cipinang tersebut. Cak Munte lahir di Surabaya 15 Desember 1965. Munte adalah sosok yang dihormati di lapas. Dia menjadi lurah bagi 28 forman atau pemuka blok di lapas Cipinang tersebut. Munte dihukum 12 tahun penjara setelah pada Januari 2003 terlibat dalam kasus pembunuhan dan perampokan istri mantan Sekjen Depke Agus Haryanto. Ia mulai menghuni lapas Cipinang pada tanggal 25 April 2003. Dalam kerusuhan di lapas tersebut, dengan Cak Munte sebagai korban, banyak hal tersembunyi di balik kejadian itu. Ada beberapa pertanyaan, yaitu apa penyebab dari terjadinya kerusuhan tersebut? Apakah ada perebutan jabatan lurah? Apakah ada kudeta agar jabatan lurah menjadi kosong dan diisi figur baru? Apakah ada forman yang terlibat? Apakah ada faksi tertentu yang merasa perlu menghabisi lawan atau saingannya? Di balik semua versi yang muncul, pada dasarnya kerusuhan yang terjadi di lapas Cipinang mengacu pada kepentingan ekonomi narapidana. Korban tewas lainnya adalah Samsul Hidayat atau lebih dikenal dengan Slamet, kelahiran Purworejo. Dia masuk lapas pada 9 November 2006 yang dipindahkan dari rutan Salemba dikarenakan di lapas sebelumnya dia menjadi perusuh. Dia dihukum 4 tahun dengan tuduhan perampokan. Menurut penuturan seorang penghuni lapas Cipinang, peristiwa yang merenggut nyawa Cak Munte dan Slamet tergolong canggih dikarenakan mirip dengan tontonan atau adegan di film-film. Hal itu mungkin hanya bisa terjadi di dalam sebuah penjara karena teknik yang digunakan membutuhkan banyak orang sebagai brigade sehingga sulit mengetahui siapa yang menjadi pelaku atau eksekutor. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ratusan napi bergerak menuju Blok If. Slamet yang berada di halaman kamarnya langsung dikelilingi lebih dari 150 orang dan di tengah terdapat eksekutor yang bergerak. Setelah membereskan atau menghabisi Slamet, massa langsung membuat brigade di depan kamar 4 yaitu kamar Cak Munte. Sama seperti teknik yang digunakan kepada Slamet, begitu datang di mulut kamar 4, area tersebut hingga puluhan meter dibrikade oleh napi, dan eksekutor bergerak menghabisi Cak Munte. Sekujur tubuh Cak Munte dihujani tusukan, terutama di sekitar perut dan daerah jantung.
Cak Mun Tae pun tewas di tempat. Sedangkan Slamet masih sempat dicoba diselamatkan ke klinik lapas, akan tetapi akhirnya meninggal dunia. Sedangkan Denny Setiawan yang menjadi korve atau setara dengan pembantu, yang dimana ia juga berada di kamar Cak Mun Tae, turut menjadi korban sehingga dirawat di rumah sakit. Ada juga beberapa korban lain yang cukup parah yang menjadi korban balas dendam tersebut. Isu yang beredar tak terkendali sehingga mendorong faksi-faksi untuk membalas dendam. Terkait peristiwa itu, menurut sejumlah napi, ada 3 versi yang cukup mengemuka. Yang pertama, isu suku Batak, yaitu orang dari Palembang dan Ambon yang bersatu melawan kelompok Arek dari Jawa Timur. Kebetulan, selain sebagai lurah, Cak Mun Tae adalah orang yang dituakan di kalangan Arek. Versi kedua, yaitu ada perseteruan dengan napi aktivis Jakarta Timur. Aktivis Jaktim minta perlindungan kepada Cak Mun Tae karena diduga melindungi orang yang dicari. Akan tetapi, Cak Mun Tae yang menjadi korban. Dan versi yang ketiga, terjadi perebutan lahan yang tentu saja berkaitan langsung dengan rezeki atau masalah ekonomi bagi para napi di dalam lapas. Dari ketiga versi itu, yang paling mungkin terjadi adalah versi terakhir, yaitu soal perebutan lahan. Jadi, bukan bermotif dari suku atau sejenisnya. Di lapas Cipinang, napi yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur berjumlah sekitar 2.000 orang, Palembang di atas 600 orang, dan Batak sedikitnya 500 orang. Dengan latar belakang demikian, para napi tersebut cenderung berkelompok berdasarkan suku mereka. Sedikit gesekan yang terjadi di dalam lapas bisa menyedot ratusan napi untuk bertindak anarkis dikarenakan emosi para napi mudah meletup. Menurut Ikrok Sulhin, sekretaris jurusan kriminologi FISIP Universitas Indonesia, gesekan antar napi di penjara Indonesia sekarang ini sangat mudah terjadi karena penjara-penjara yang ada sudah terlalu padat. Jadi, tak perlu heran kalau hal yang sama terulang kembali dalam skala yang lebih besar. Pernyataan Ikrak tersebut sejalan dengan kondisi lapas yang ada di Cipinang. Lapas kelas 1 Cipinang yang berkapasitas 900 orang nyatanya sudah dihuni oleh 4.000 narapidana. Ketika dibangun zaman Hindia Belanda tahun 1918, kapasitas lapas Cipinang memang 1.500 orang dengan area seluas 12 hektar. Tetapi area itu kini sudah jauh berkurang, antara lain digunakan untuk lapas narkoba, kantor imigrasi, perumahan karyawan, dan rumah sakit, sehingga sisanya tak lebih dari 5 hektar. Dalam kasus ini, pasti tidak mudah mencari siapa yang menjadi perencana dan eksekutor, karena para pelaku dengan saksi-saksi mata mempunyai esprit de corps atau semangat satu korps yang sangat tinggi. Masalah lain juga, yaitu hampir semua napi menganggap penegak hukum sebagai musuh bersama. Hal itu membuat penegak hukum yang masuk penjara selalu menjadi samsak hidup. Untuk mengungkapkan peristiwa itu dengan jujur, tentu dibutuhkan keberanian penegak hukum, terutama pihak lapas kelas 1 Cipinang. Sebab pertarungan kepentingan di kalangan napi sebetulnya hanya perpanjangan kepentingan kalangan petugas juga. Kadar pengungkapan kasus ini berbanding lurus dengan kadar kesediaan penegak hukum untuk mengutamakan tugas ketimbang yang lainnya. Dari peristiwa ini, kita bisa melihat lapas yang ada masih kurang layak untuk para napi yang mengakibatkan para napi stres dan melakukan hal-hal anarki. Tujuan awal untuk menjadikan para napi yang lebih baik, akan tetapi tidak terlaksana karena fasilitas yang kurang layak.